Namo Buddhaya. Halo semua, perkenalkan nama saya Giselin dengan nomor pokok mahasiswa 2141003 dari kelas 1 BUMD Universitas Internasional Batam. Di video kali ini saya akan membahas mengenai toleransi dan kerukunan. Silakan disimak penjelasan berikut. Terima kasih. Berikut beberapa pembahasan yang akan kami bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah pengertian toleransi dan kerukunan. Yang kedua, tri kerukunan umat beragama. Yang ketiga, pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan. Yang keempat, toleransi dan kerukunan dalam agama Buddha. Yang kelima, forum kerukunan umat beragama. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, wujud toleransi antar umat beragama. Pengertian toleransi dan kerukunan. Toleransi atau toleran, secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu tolerer, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi juga dapat diartikan sebagai suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, perseorangan, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Yang selanjutnya adalah pengertian kerukunan. Kerukunan merupakan jalan hidup setiap manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama. Saling tolong-menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, dan saling menjaga satu sama lain. Yang selanjutnya kami akan membahas mengenai tri kerukunan umat beragama. Tri kerukunan umat beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama yang rukun. Istilah lainnya ialah tri kerukunan. Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri atas puluhan etnis, budaya, suku, dan agama membutuhkan konsep yang memungkinkan terciptanya masyarakat damai dan rukun. Dipungkiri atau tidak, disparitas sangat beresiko pada kesamaan konflik, terutama dipacu oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di masyarakat. Perbedaan atau kebinekaan Nusantara tidaklah diciptakan dalam satu waktu saja. Tri kerukunan umat beragama sendiri terbagi menjadi 3 pokok. Yang pertama yaitu kerukunan intern umat beragama. Kerukunan intern umat beragama adalah kerukunan yang diciptakan antar sesama pemeluk agama yang sama. Contohnya seperti kerukunan yang diciptakan antar sesama pemeluk agama Buddha. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama, yaitu kerukunan yang diciptakan antar umat agama yang satu dengan umat agama yang lainnya. Contohnya adalah kerukunan yang diciptakan antar umat agama Islam dengan umat agama Buddha. Dan yang ketiga adalah kerukunan antara umat beragama dan pemerintah, yaitu kerukunan yang diciptakan oleh semua umat beragama dengan pemerintah, yaitu dapat diwujudkan dengan kerjasama yang sinergis dengan pemerintah. Pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan. Toleransi yang menjadi kunci perdamaian bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya sikap toleransi, konflik atau perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam. Dan kemudian, kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, maka cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera pun dapat terwujud. Toleransi dan kerukunan dalam agama Buddha. Sejarah telah menuliskan bahwa agama Buddha benar-benar mendukung nilai toleransi dan kerukunan sangat tinggi. Hal ini tertuang dalam Piagam Asoka sebagai berikut. Piagam Asoka sendiri terdiri atas 33 butir. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, tak seorang pun pantas mengalami siksaan, dihukum, atau menerima perlakuan yang kejam dan tak berperi kemanusiaan. Yang kedua, semoga kebajikan yang aku lakukan, seperti mematuhi ibu dan ayah, mematuhi para guru, menghormati yang lebih tua, menghormati para brahmana dan pertapa, menghormati yang miskin dan terlantar, juga para budak dan pelayan dilakukan juga oleh seluruh dunia. Yang ketiga yaitu binatang-binatang harus dilindungi. Ayam jantan tidak boleh dikebiri. Tumpukan sekam tempat persembunyian makhluk hidup tidak boleh dibakar. Hutan-hutan juga tidak boleh dibakar tanpa sebab ataupun dengan maksud untuk membunuh makhluk hidup di dalamnya. Yang keempat, semua agama berhak hidup dimanapun, karena semua agama mengarah pada pengendalian diri dan kesucian hati. Dan yang kelima, ia yang menghormati agama lain mengangkat kehormatan agamanya sendiri. Ia yang menghina agama orang lain sesungguhnya menghina agamanya sendiri. Dan berikut juga terdapat bukti bahwa umat Buddha juga mencerminkan toleransi.
yaitu frasa semoga semua makhluk hidup berbahagia yang merupakan doa penutup khas umat agama Buddha, juga mencerminkan toleransi. Memperbolehkan umat agama lain melaksanakan ajaran dan ibadahnya sama dengan membuat mereka bahagia, karena bisa melaksanakan ibadahnya tanpa gangguan apapun. Dalam Anguttara Nikaya, Cakka Nipata, yaitu Saraniya Dhamma Sutta atau sutta tentang hal-hal yang membuat dikenang. Terdapat 6 hal yang membuat saling dikenang, saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, untuk tiada kecekcokan, kerukunan, dan kesatuan. 6 cara tersebut adalah: yang pertama, memiliki perbuatan berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. Yang kedua, memiliki ucapan berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. Yang ketiga, memiliki pikiran berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. Yang keempat, mau berbagi miliknya dengan orang lain. Yang kelima, melaksanakan kemoralan yang sama sewaktu ia sendirian maupun di depan muka umum. Yang keenam, memiliki pandangan yang benar dikala sendirian maupun bersama. Yang berikutnya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama atau biasa disebut FKUB juga tertuang dalam Dasar Hukum Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyiaran agama, yang kedua kerukunan, dan yang ketiga adalah pendirian rumah ibadah. Selanjutnya adalah wujud toleransi antar umat beragama. Wujud toleransi antar umat beragama dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Yang kedua, menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Yang keempat, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut oleh pemeluk agama lain. Ayo bersama-sama kita menjaga dan menerapkan toleransi serta kerukunan antar sesama. Mari saling menghormati dan menghargai. Kerukunan sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga toleransi serta kerukunan yaitu dengan menghindari pertikaian, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Sekian presentasi saya mengenai toleransi dan kerukunan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini akan bermanfaat bagi kita semua. Anumodana dan Namo Buddhaya.